Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata pelajaran SKI kelas 7 kita akan membahas bab periode dakwah Rasulullah SAW. Jadi secara garis besar periode dakwah Rasulullah SAW ini dibagi menjadi dua. Pada periode Makkah ya, di awal-awal dakwah itu berlangsung selama 13 tahun ya. Kemudian di periode Madinah itu berlangsung selama 10 tahun. Jadi kurang lebih 23 tahun ya dakwah Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Islam di Jazirah Arab. Baik, untuk awal-awal periode penyebaran dakwah di Mekah itu terbagi menjadi dua metode ya. Yang pertama itu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua itu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara terang-terangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran ya, yang turun ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan. Baik, kita akan membahas periode dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Metode yang digunakan Rasulullah yang pertama yaitu menguatkan ajaran ya, yang dibawa Rasulullah ya, kepada orang-orang yang dekat ya, kepada Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah keluarga beliau ya, istri ya, kemudian ada keponakan ya, sepupu yaitu Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu masih berusia 10 tahun ya, 9 sampai 10 tahun. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang yang pertama yang mengikuti ajaran Rasulullah itu adalah Abu Bakar Siddiq ya. Itu yang pertama ya. Kemudian menjaga kerahasiaan dakwah ini ya, menjaga kerahasiaan dakwah terhadap orang-orang yang sudah masuk dalam agama Islam. Jadi Rasul ini membuat usroh ya, atau kelompok-kelompok kecil. Kalau di sekolah kita itu disebut dengan bina pribadi Islam. Dia kelompok-kelompok kecil ya, yang dibentuk oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan penguatan keimanan mereka, tauhid mereka oleh Rasulullah SAW. Kemudian mengerjakan sholat ya, sholat di sini belum seperti sholat yang diperintahkan pada saat Isra dan Mi'raj. Jadi mereka ini biasanya mengerjakan sholat itu sembunyi-sembunyi di celah-celah bukit ya. Kemudian bagaimana kita kisah yang Rasulullah SAW yang sedang membaca Quran, yang sholat, kemudian diletakkan kotoran ya, kotoran unta ya, oleh orang Quraisy, atau bahkan pernah lehernya itu diinjak ya, atau ditekan dengan lutut oleh Abu Jahal saat itu. Kemudian memilih rumah Arqam bin Abi Arqam ya. Arqam bin Abi Arqam ini salah satu rumah yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan uswah tadi ya, melaksanakan pembinaan terhadap para sahabat yang baru memeluk agama Islam. Nah, alasan pemilihan rumah Arqam bin Abi Arqam ini yang pertama adalah Arqam bin Abi Arqam ini itu dari klan atau dari suku Bani Makhzum ya. Dan sebagaimana kita tahu, Bani Makhzum ini klannya atau sukunya dari pembesar-pembesar Quraisy seperti Walid bin Mughirah, kemudian Abu Jahal ya, yang menentang Rasulullah SAW. Jadi strategi yang digunakan Rasulullah ini ya, jadi tidak mungkin ya, menurut orang-orang Quraisy tidak mungkin Rasulullah itu akan berkumpul ya, atau melakukan ya, aktivitas dakwah itu di rumah dari orang yang klannya dari Bani Makhzum. Pasti menurut orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy ini pasti dari klannya Bani Hashim ya, bukan ke Bani Makhzum. Itu adalah strategi dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Arqam ini usianya masih muda ya, jadi yang dipilih oleh Rasulullah adalah rumah seorang anak yang muda, bukan dari golongan-golongan yang tua atau pembesar atau tokoh Quraisy. Ini pengalihan karena aktivitas para sahabat Rasulullah itu yang
lebih dewasa ya, yang tokoh-tokoh Quraisy itu pasti diawasi oleh orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW ini. Jadi tidak mungkin ya terpikir dari kaum Quraisy itu bahwa Rasulullah SAW itu akan mengumpulkan para sahabatnya melakukan Rasulullah itu di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Jadi rumah Arqam bin Abi Arqam itu adalah rumah pertama ya, rumah pertama usrah itu ya, atau berkumpulnya para sahabat itu dibina langsung ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, golongan orang-orang yang baru pertama-tama masuk dalam agama Islam ini disebut dengan sabiquna awalun ya. Jadi orang-orang yang pertama-tama dalam memperjuangkan, mengikuti sekaligus memperjuangkan agama Islam di Mekah. Ya, dari Ibnu Hisham menjelaskan jumlah mereka itu kisaran 40 ya, 40 orang. Ada Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW, tadi dikatakan Ali bin Abi Thalib, kemudian Ummu Aiman ya, pembantu atau khadim ya, khadimah Rasulullah SAW. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Harisah ya, anak angkat Rasulullah. Kemudian ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha dan Zubair bin Awam. Jadi keempat orang ini masuk ke dalam agama Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah itu melalui Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar ini yang bertemu dengan mereka, kemudian berdiskusi, dan mereka diajak bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan keislaman mereka. Jadi itu salah satu metode ya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, nanti kita akan bahas metode dakwah Rasulullah SAW dengan atau secara terang-terangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.